Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gladisa Indah dengan NIM 084128253051. Saya berasal dari biologi kelas A. Hari ini dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Kalian penasaran kan apa itu siklus sel dan bagaimana cara kerjanya? Mekanismenya? Maka dari itu, disimak ya videonya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah keadaan di mana saat tubuh terus mengalami perubahan dan pertumbuhan. Nah, dari satu sel zigot itu menjadi tumbuh yang kompleks. Sel-sel terus memproduksi sel baru dengan cara melakukan pembelahan atau membelah dirinya. Nah, setelah membelah dirinya, ia terus tumbuh dan berkembang, kemudian membelah diri lagi. Nah, itu teman-teman yang dinamakan sebagai siklus sel. Atau saat tubuh mengalami luka, sel-sel kita akan bekerja untuk menutupi luka tersebut dan membentuk sel baru. Selain itu, semua itu tidak akan bisa terjadi seandainya sel yang ada dalam tubuh tidak mengalami perkembangan. Siklus sel itu diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau yang disebut mother cell dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau daughter cell. Nah, dan juga sebelum siklus itu dimulai, ada syarat yang harus dipenuhi oleh sel. Yang pertama, sel tersebut haruslah tumbuh, menyalin DNA-nya, dan membagi dirinya menjadi dua. Tahapan siklus sel itu dibagi menjadi dua tahap teman-teman, yaitu tahap interfase dan mitosis. Fase interfase ini adalah fase di mana terjadinya pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Tetapi pada fase mitosis itu terjadi pembagian satu menjadi dua dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah dua sel dari hasil pembelahan tadi. Di situ bagian perbedaannya ya teman-teman. Fase pembelahan sel, fase mitosis berlangsung lebih singkat daripada fase interfase. Lalu, ada beberapa jenis fase yang terjadi pada siklus sel. Yang pertama, ada fase G0, fase G1, fase G2, M, dan fase S. Fase G0 ini sebenarnya berasal dari luar sel. Jadi, sel tidak menjalani pembelahan baik istirahat maupun sel yang sudah menjadi maturasi. Ngomong-ngomong, kelima fase ini merupakan fase-fase pada bagian siklus sel interfase. Kita lanjut ya. Yang kedua, ada fase G1. Fase G1 itu merupakan bagian pertama dari interfase. Fase ini dimulai segera setelah sel mengalami pembelahan sel atau mitosis. Nah, pada fase ini, sel secara metabolik aktif dan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sel pada fase G1 meliputi pembentukan berbagai protein, pembentukan berbagai organel, dan penambahan volume sel. Pada fase S. Fase S merupakan kepanjangan dari sintesis. Nah, ciri utama dalam fase ini adalah sintesis DNA. Genom sel pada fase ini akan direplikasi sehingga menghasilkan salinan baru untuk proses pembelahan sel. Setelah fase S terjadi, fase selanjutnya adalah fase G2. Fase G2 itu sel kembali mengalami pertumbuhan sel meliputi sintesis berbagai macam protein dan organel. Selain itu, mikrotubul juga mulai tersusun dan pada fase ini juga dilakukan pengecekan kerusakan DNA. Jadi, jika ada DNA yang rusak, itu dicek dulu teman-teman. Nukleoli juga terbentuk kembali, mulai terjadi duplikasi sentrolis. Proses duplikasi ini baru sempurna pada fase G2. Kita lanjutkan terhadap pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis adalah terjadi pada suatu proses pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup yang bisa terjadi karena adanya proses bertambahnya jumlah-jumlah sel pada bagian penyusun tubuh. Nah, proses penambahan jumlah sel-sel pada bagian penyusun tubuh juga bisa berlangsung secara
melalui tahapan proses pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis yaitu suatu proses pembelahan sel yang biasanya terjadi pada bagian-bagian sel somatis atau pada bagian-bagian sel yang berfungsi sebagai penyusun tubuh. Ada beberapa tahapan dari proses pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama, ada tahap profase. Tahap profase, bagian dari benang-benang kromatin akan terjadi suatu proses memendek dan menebal dan akan membentuk sebuah kromosom. Lalu yang kedua, ada tahap metafase. Pada tahap metafase ini, bagian dari benang-benang yang terdiri sepasang kromatid yang akan menuju ke bagian-bagian tengah dari sel dan akan langsung menempati dirinya dengan bidang ekuator. Bidang ekuator itu apa sih? Bidang ekuator itu merupakan suatu bidang tempat terjadinya proses pembelahan sel. Selanjutnya, ada tahap anafase. Pada tahap anafase ini, pada kedua bagian kromatid akan memisahkan dirinya dari pasangan dan akan melakukan pergerakan menuju ke bagian ujung atau bagian kutub sel-sel yang mempunyai arah saling berlawanan. Nah, mulai pada waktu tersebut, pada bagian kromatid akan berlaku sebagai kromosom yang baru. Yang keempat, ada tahap telofase. Pada tahap-tahap telofase ini, pada setiap bagian dari kutub yang akan terbentuk kromosom-kromosom yang memiliki sifat identik, maka bagian dari dinding inti sel akan mengalami proses pembentukan kembali. Nah, pada bagian ini, yang akan terbagi menjadi dua yang sama biasa disebut tahap sitokinesis. Tahap sitokinesis yang terjadi pada sel hewan biasanya ditandai dengan proses melekuknya bagian dari sel-sel ke dalam dan juga ditandai dengan proses terbentuknya bagian dari membran sel. Apa sih yang terjadi jika pembelahan sel tidak sesuai atau mengalami kesalahan? Apakah tidak terjadi apa-apa? Nah, asal kalian tahu kalau pembelahan sel tidak berjalan dengan benar, dampaknya bisa cukup serius, mulai dari gangguan ringan sampai gangguan berat. Nah, ini tergantung jenis kesalahan yang terjadi dan di tahap mana kesalahan itu muncul. Ada beberapa contoh kesalahan jika pembelahan sel tidak sesuai. Yang pertama, akan terjadi yang namanya mutasi genetik. Mutasi genetik adalah keadaan di mana saat replikasi DNA atau pembagian kromosom itu mengalami kesalahan. Terus ada aneuploidi atau jumlah kromosom tidak normal. Nah, ini terjadi jika kromosom tidak terbagi